Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Cifu ungkap kondisi Thuram, tak mau ambil risiko, dia masih butuh waktu. Inter Milan mulai bersiap untuk menyambut kembalinya Marcus Thuram, namun pelatih Christian Cifu menegaskan bahwa sang striker asal Prancis belum sepenuhnya siap untuk turun ke lapangan. Dalam konferensi pers usai kemenangan 2-1 Nerazzurri atas Hellas Verona, pelatih asal Rumania itu memberikan penjelasan jujur mengenai kondisi fisik penyerang bernomor punggung 9 tersebut. Thuram sudah absen selama hampir 1 bulan penuh, terakhir kali tampil pada tanggal 1 Oktober lalu, saat Inter Milan menghadapi Slavia Praha di Liga Champions. Cedera otot yang dialaminya memaksa Thuram menepi dari lapangan, dan para tifosi tentu tak sabar melihat duet mautnya bersama Lautaro Martinez kembali beraksi. Namun, Cifu memilih untuk tetap berhati-hati. Marcus masih sedikit tertinggal dalam hal kondisi fisik, ujar Cifu seperti dikutip dari fkinter1908.it, kami tidak membawanya ke Verona, bahkan, jika dunia runtuh sekalipun, saya tidak akan memainkannya, saya ingin pemain yang benar-benar bugar. Jika Anda memasukkan pemain setelah hanya 3 sesi latihan, risikonya terlalu besar, sambungnya. Inter dan AC Milan berebut Oumar Solet, tapi kasus hukum bisa jadi batu sandungan. Inter Milan dan AC Milan kini bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Oumar Solet, bek tengah tangguh milik Udinese. Pemain asal Prancis berusia 25 tahun itu kembali menunjukkan performa solid di Serie A. Dengan kekuatan fisik dan kecepatan, Solet menjadi salah satu bek tengah paling menonjol di Liga Italia musim ini. Tak heran jika Inter dan Milan sama-sama terpikat oleh potensi besar sang pemain, yang mampu bermain di semua posisi dalam formasi 3 bek, atribut yang sangat berharga di sepak bola modern. Minat Inter Milan terhadap Solet bukanlah hal baru. Manajemen Nerazzurri telah memantau perkembangan sang bek sejak musim lalu, melihatnya sebagai profil ideal untuk memperkuat sektor pertahanan yang bisa menjadi suksesor jangka panjang bagi Stefan de Vrij, dengan kemampuan distribusi bola dari belakang dan ketenangan dalam duel 1 lawan 1, Solet dianggap cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan Christian Cifu. Capello sebut Inter masih favorit Scudetto, tapi tampil lesu lawan Verona. Pelatih legendaris asal Italia, Fabio Capello, memberikan pandangan jujurnya mengenai kemenangan Inter Milan atas Hellas Verona, dalam laga pekan ke-10 Serie A. Berbicara di program Sky Calcio Club, mantan pelatih Real Madrid dan Juventus itu mengaku masih sangat terkesan dengan kekuatan Inter, namun juga menyoroti performa mereka yang dianggap menurun di Stadion Marcantonio Bentegodi. Menurut saya, klasemen tidak akan banyak berubah. Ada tim-tim seperti Milan dan Como yang tidak bermain di kompetisi Eropa, dan itu bisa menjadi keuntungan besar. Waspadai Como, mereka bisa ikut bersaing, ujar Capello. Meski memuji konsistensi dan kualitas skuad Christian Cifu, Capello mengaku melihat sisi lama dari Inter Milan yang dulu kerap membuat frustrasi para penggemar. Inter tetap menjadi favorit saya untuk meraih Scudetto, mereka tim yang paling mengesankan, tapi hari ini saya melihat Inter seperti musim lalu, ketika skor masih imbang, mereka berusaha keras untuk menang, tapi setelah unggul, mereka malah tertidur, tegasnya. Capello juga mengkritik pendekatan permainan Inter Milan setelah memimpin, yang dinilainya terlalu pasif dan kehilangan intensitas khas tim juara. Zielinski, tak mungkin Inter selalu cetak 4 gol, yang penting mentalitas dan kerja tim. Piotr Zielinski tampil gemilang dalam kemenangan dramatis 2-1 Inter Milan atas Hellas Verona, di Stadio Bentegodi pada pekan ke-10 Serie A. Gelandang asal Polandia itu membuka keunggulan Nerazzurri lewat gol spektakuler dari luar kotak penalti, sebelum gol bunuh diri Martin Fresh di masa tambahan waktu memastikan 3 poin penting bagi tim asuhan Christian Cifu. Dalam wawancara usai laga bersama DAZN, yang dikutip dari FC Inter News, Zielinski menyoroti kekuatan mental dan ketahanan fisik timnya di tengah jadwal padat Serie A musim ini.
Kami tidak bisa mencetak 4 gol di setiap pertandingan, ujar Zielinski dengan senyum. Hari ini kami bermain bagus, tapi juga butuh sedikit keberuntungan. Itu hal yang wajar ketika harus bermain setiap 3 hari. Yang terpenting adalah tetap mengikuti arahan pelatih dan memberikan segalanya di lapangan. Gol indah Zielinski pada menit ke-16 memang tampak seperti inspirasi spontan, namun ternyata merupakan hasil dari kerja keras di tempat latihan. Pemain berusia 31 tahun itu mengungkap bahwa skema tendangan pojok tersebut telah dipersiapkan matang oleh tim pelatih Inter. Akanji beri isyarat soal masa depannya, "Saya bahagia di Inter, tapi keputusan ada di klub." Manuel Akanji memberikan isyarat halus soal masa depannya setelah kemenangan dramatis 2-1 Inter Milan atas Hellas Verona dalam laga pekan ke-10 Serie A. Bek tengah asal Swiss itu mengaku senang berada di klub, namun menegaskan bahwa keputusan akhir terkait masa depannya ada di tangan manajemen Nerazzurri. Akanji bergabung dengan Inter pada hari terakhir bursa transfer musim panas lalu, dengan status pinjaman dari Manchester City. Sejak kedatangannya, pemain berusia 30 tahun itu langsung menjadi pilihan utama Christian Cifu di lini belakang, bahkan tercatat sebagai bek tengah dengan menit bermain terbanyak sejauh musim ini. Berbicara kepada Calcio Mercato usai laga kontra Verona, Akanji memilih untuk tidak terlalu terbuka mengenai masa depannya. "Kita akan lihat apa yang terjadi di akhir musim," ujar sang bek. "Saya hanya berusaha tampil sebaik mungkin di lapangan. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Inter, apakah mereka ingin mempertahankan saya atau tidak. Mereka tampak senang, tapi kita lihat saja nanti. Untuk saat ini, belum ada apa-apa." Gazeta kritik keras Luis Henrique, "Inter habiskan 23 juta euro untuk seorang flop." Performa Luis Henrique bersama Inter Milan kembali menjadi sorotan tajam, usai laga melawan Hellas Verona pada pekan ke-10 Serie A. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tipis bagi Nerazzurri, winger asal Brasil itu dinilai gagal memberikan dampak berarti di sektor ofensif, bahkan disebut sebagai pemain terburuk di lapangan oleh La Gazzetta dello Sport. Media ternama Italia tersebut memberikan rating 5 dalam penilaian akhir, menyebut penampilan ex-Olympique Marseille itu jauh dari ekspektasi. Satu umpan silang sederhana ke kepala Bastoni dan berhenti di situ. Dia tidak pernah mencoba melakukan dribble, seolah tak punya inisiatif. Padahal Inter telah menginvestasikan 23 juta euro agar ia menciptakan keunggulan di sisi sayap. Sampai hari ini, dia tampak seperti sebuah pembelian gagal, tulis La Gazzetta dello Sport dengan nada keras. Luis Henrique sebenarnya dipercaya Christian Cifu untuk tampil sejak menit awal, dengan harapan bisa menambah variasi serangan Inter Milan dari sisi kiri. Namun, sang pelatih justru terlihat frustrasi karena kontribusi Henrique minim dan tidak sesuai dengan rencana permainan tim. Calhanoglu rayakan gelar MVP di laga Verona versus Inter, dapat pujian dari Zhang dan Zielinski. Hakan Calhanoglu kembali membuktikan dirinya sebagai roh permainan Inter Milan. Dalam kemenangan dramatis 2-1 atas Hellas Verona di Stadio Bentegodi pada pekan ke-10 Serie A, gelandang asal Turki itu dinobatkan sebagai Man of the Match berkat asis penting dan penampilan briliannya selama 90 menit penuh. Lewat akun Instagram pribadinya, Calhanoglu merayakan penghargaan tersebut dengan cara sederhana namun penuh makna, yakni 2 emoji hati berwarna biru dan hitam yang merepresentasikan cinta dan dedikasinya untuk Inter Milan. Sebuah simbol yang mencerminkan semangat tim, yang tak pernah padam hingga peluit akhir berbunyi. Unggahan Calhanoglu langsung disambut hangat oleh rekan setim, dan figur penting di keluarga Nerazzurri. Mantan Presiden Inter Milan, Steven Zhang, yang dikenal sangat menyukai gaya bermain elegan sang playmaker, meninggalkan komentar singkat namun bermakna, "Top player." Cifu ungkap rahasia gol spektakuler Zielinski, "Awalnya saya menolak rutinitas tendangan sudut itu.
Inter Milan meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Hellas Verona di Stadio Bentegodi pada pekan ke-10 Serie A. Gol indah Piotr Zielinski dari skema bola mati dan gol bunuh diri Martin Fresh di masa tambahan waktu menjadi pembeda dalam laga yang penuh ketegangan. Namun, yang menarik, pelatih kepala Christian Cifu mengungkapkan bahwa ia awalnya tidak setuju dengan ide skema tendangan sudut yang menghasilkan gol pembuka Zielinski. Berbicara kepada DAZN, dikutip dari FC Internews, Cifu menuturkan dengan jujur, penuh humor, dan rasa lega setelah peluit akhir berbunyi. "Saya merusak pakaian saya hari ini," ujar Cifu sambil tersenyum. Gol spektakuler Piotr Zielinski di menit ke-16 menjadi buah dari kerja keras di tempat latihan. Namun, Cifu dengan jujur mengakui bahwa ide skema bola mati itu bukan miliknya. "Itu sepenuhnya hasil kerja Palombo," ungkap Cifu. "Saya sebenarnya menentang ide itu. Kalau gagal, Verona bisa melakukan serangan balik cepat dan mungkin mencetak gol. Tapi dengan kualitas pemain yang kami miliki, terkadang ide-ide berani seperti itu perlu dicoba." Jurnalis Stefano De Grandis memberikan analisisnya di studio Sky Sport, dalam program Sky Calcio Club yang dipandu oleh Fabio Caressa, usai kemenangan Inter Milan atas Hellas Verona di Bentegodi. Menurut De Grandis, keberhasilan Inter meraih kemenangan meski tampil di bawah performa terbaik menunjukkan kematangan baru, dalam pendekatan tim asuhan Christian Cifu. Inter hari ini menang dengan sedikit keberuntungan, karena sejujurnya mereka tidak pantas menang, dan justru itu adalah pertanda penting, ujar De Grandis. Jika sebuah tim yang sudah kalah 3 kali, telah melewati masa adaptasi pelatih, dan kini bisa menunjukkan permainan dengan level tinggi dibanding tim lain, maka mereka bisa mulai menjauh di klasemen. De Grandis menambahkan bahwa meski partisipasi di Liga Champions bisa membawa beban tambahan, semangat dan rotasi yang diciptakan Cifu menjadi nilai tambah besar bagi Nerazzurri. Bermain di Liga Champions tentu membuat mereka sedikit kelelahan, tapi Cifu berhasil memotivasi semua pemain dan memperluas kedalaman skuad, lanjutnya.